Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ain Sakinah binti Cekman, NIM 101210080. Dan ini adalah ujian akhir semester bagi mata kuliah metodologi penelitian hukum. Okey, bagi soalan yang pertama adalah berdasarkan pemahaman dan analisis saudara, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan populasi, sampel dengan juga informan. Okey. Bagi populasi ni dia adalah wilayah generalisasi yang terdiri daripada objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Dan yang kedua adalah sampel. Sampel ni adalah sebahagian daripada populasi tertentu yang mewakili populasi tersebut. Misal satu populasi tu dia hanya sebahagian je untuk mewakili satu populasi tu. So yang ketiga adalah informan. Informan ni dia adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang ataupun organisasi kepada agensi yang lain. Kiranya seseorang ni dia akan bagi satu informasi pasal seseorang kepada orang lain, means agensi. Okey, soalan yang kedua adalah jelaskan mengenai data penelitian dan ciri-ciri data yang baik. Okey. Data penelitian ni dia adalah data yang dikumpul oleh peneliti. Pada dasarnya dia masih mentah lagi, dia bersifat mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dan perlu diolah kembali. So pengolahan data itulah yang akan yang membantu peneliti dapat informasi tertentu bagi menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Dan yang kedua adalah ciri-ciri data yang baik. Ciri-ciri data yang baik ni dia ada 5. Objektif, relevant, dapat dipercayai, up to date and referensitatif. Okey. Soalan yang ketiga, dalam melakukan penelitian, kita perlu memperhatikan teknik-teknik pengumpulan data. Berdasarkan pemahaman saudara, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis teknik pengumpulan data. Jenis teknik pengumpulan data ni dia ada 5. Yang pertama angket, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat adalah studi dokumentasi dan yang kelima adalah teknik lain. Bagi angket ni dia adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Maksudnya kat sini pengumpul data akan membuat pertanyaan dan segala pertanyaan tu akan diisi oleh responden. Dan yang kedua adalah wawancara. Wawancara ni interview, adalah pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara iaitu pengumpul data kepada responden. Maksudnya dekat sini segala apa yang ditanyakan oleh pewawancara dan dijawab oleh responden tu akan dirakam ataupun dicatat oleh alat perakam. Dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ni dia pengumpul data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen ni dapat dibezakan menjadi 2, dokumen sekunder dengan dokumen primer. Dokumen primer ni maksudnya dokumen ni ditulis oleh orang lain yang mengalami peristiwa tersebut. Dan kalau sekunder ni pula peristiwa yang dilaporkan oleh orang lain dan selanjutnya dituliskan oleh orang lain. Itu adalah studi dokumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik lain. Teknik lain ni dia ada 2. Analisis isi dengan tes proyeksi. Analisis isi ni dia adalah didefinisikan oleh Atherton dan Clemac pada tahun 1982 sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari ni dapat berupa bahan yang diucap ataupun bahan tertulis. Tes proyeksi ni pula dia subjek yang dilakukan subjek dengan bahan tes menggunakan suatu tentang subjek tersebut yang bebas dari kesediaannya untuk mengungkapkannya. Ia ni digunakan untuk mengungkapkan sikap keyakinan, pendapat dan keadaan atau ciri-ciri psikologi. Okay, soalan yang keempat, penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawapan yang objektif atas permasalahan manusia melalui prosedur ilmiah. Untuk itu,
Di dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan yang dimaksudkan dengan teknik analisis data serta sebutkan teknik analisis data menurut yang pertama adalah Mills and Haberman dan yang kedua adalah Spradlin. Maksud analisis data ni dia adalah suatu bentuk pola fikir yang untuk melaksanakan mengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai satu informasi. Maksudnya suatu pola fikir yang diolah untuk menjadikan suatu informasi. Dan menurut Mills and Haberman ni ada 3: redaksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Redaksi data ni dia adalah meredaksi data yang berarti merangkumi, memilih hal-hal yang pokok dan lebih memfokuskan pada hal yang penting dan dicari tema dan polanya dan membuangkan yang tidak perlu. Maksudnya dekat redaksi data ni dia memfokuskan kepada benda yang perlu sahaja, hal-hal yang penting dan benda yang berdasarkan tema dan polanya. Dan yang kedua adalah penyajian data. Setelah data ni diredaksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data ni dia dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, figure card dan piktogram dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif ni, penyajian data ni biasanya dilakukan dalam bentuk uraian, singkatan, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan juga sejenisnya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ni dia adalah langkah ketiga dan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Maksudnya setelah redaksi data, penyajian data dan seterusnya adalah penarikan kesimpulan. Dia akan buat kesimpulan berdasarkan data-data yang dikumpul. Dan menurut Spradlin ni dia ada tiga analisis domain, analisis taksonomi dan juga analisis komponen. Analisis domain ni dia adalah analisis bidang yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta, iaitu ataupun wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Maksudnya analisis domain ni macam wawancara yang dilakukan dan yang terdapat dalam catatan lapangan. Dan yang kedua adalah analisis taksonomi ni dia adalah setelah analisis domain ni dia akan melakukan pengamatan dan wawancara itu terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Yang kiranya analisis domain ni first wawancara dilakukan dan akan melakukan wawancara yang lebih fokus kepada data yang akan diteliti tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis komponen. Setelah analisis taksonomi ni dia akan melakukan analisis komponen, iaitu wawancara yang untuk memperdalamkan lagi data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan yang kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan. Maksudnya antara tiga-tiga ni, maksudnya analisis domain ni dia akan melakukan wawancara dan lepas tu dia akan melakukan analisis taksonomi, wawancara yang lebih dekat, yang lebih terperinci, yang lebih memfokuskan kepada data yang hendak diteliti. Dan yang terakhir adalah analisis komponen ni dia akan mengajukan pertanyaan yang lebih memfokuskan kepada data yang hendak diteliti. Okey, soalan yang kelima, dapat dikatakan instrumen penelitian ni dapat menentukan kualitas penelitian itu sendiri, sehingga instrumen penelitian harus disusun dengan baik sesuai kaedah penelitian. Okey, berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan instrumen penelitian dan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penelitian. Maksud instrumen penelitian ni dia adalah alat bantu dalam pengumpulan dan data penelitian, iaitu alat yang mengukur ataupun mengungkap suatu keadaan variabel penelitian yang telah ditetapkan penelitian sebelumnya. Dan langkah-langkah instrumen penelitian ni dia ada 5.
Yang pertama adalah analisis variable penelitian, iaitu menganalisis variable yang menjadi sub penelitian dengan jelas sehingga indikator penelitian ni dapat diukur dan menghasilkan data yang diinginkan. Penelitian ni dapat menggunakan teori ataupun konsep yang sudah ada ataupun fakta empiris berdasarkan pengalaman di lapangan untuk membuat indikator variable. Dan yang kedua adalah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Instrumen ni nanti digunakan untuk mengukur variable, sub-variable ataupun indikator penelitian. Dan satu variable ni mungkin bisa diukur menggunakan lebih dari satu instrumen. Dan yang ketiga adalah penelitian penyusunan kisi-kisi atau layout instrumen yang ditetapkan jenis instrumen yang digunakan. Maksudnya penelitian penyusunan kisi-kisi ni dia sudah ditetapkan jenis instrumen yang digunakan. Dan kisi-kisi instrumen ni akan diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dan dalam kisi-kisi ni harus tergambarkan indikator dari setiap variable. Misalnya untuk menentukan prestasi belajar atau kemampuan subjek penelitian diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan juga penerapan dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah penyusunan item. Penyusunan item ni dia adalah jenis instrumen yang digunakan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Item instrumen ni misalnya apabila penelitian ni tentang pendidikan, dia untuk instrumen penelitian yang menggunakan test, yang berarti item instrumen dia merupakan pertanyaan. Itu adalah yang keempat. Dan yang terakhir adalah uji coba instrumen. Uji coba instrumen ni dia adalah instrumen yang telah dibuat, sebaiknya diuji coba untuk dapat direvisi apabila ada yang tak perlu yang dimasukkan ke dalam isi instrumen. Selain itu, ujian coba ni dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Dan itu saja untuk ujian akhir semester. Jika terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.